Masih bersama saya Peter Gonta di program Impact, dan program Impact ini dapat Anda ikuti setiap hari pada jam 9 malam dan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk tetap berbicara atau bertemu dengan Ilham Bintang. Tadi yang memberikan nama Ilham Bintang itu, Ilham itu siapa? Orang tua. Kenapa? Pernah nggak menanyakan kenapa ya ayah atau ibu saya diberikan nama Ilham? Nggak pernah, tapi saya dikasih tahu bahwa saya memang lahir pada malam peringatan Nuzul Quran. Jadi malam turunnya Al-Quran. Kalau kakek saya mengatakan diharapkan sebenarnya menjadi ahli agama gitu. Ternyata? Jadi ahli komunikasi aja. Tapi ya mudah-mudahan ada pesan-pesan yang... Bintang nama populer atau memang nama ayah. Belakangnya nama ayah. Nama ayah. Dalam arti kata nama family name. Family name. Asli dari daerah situ ya. Asli dari daerah Wajo namanya. Zainal Bintang siapa ya? Abang saya, beliau abang saya yang nomor 1, yang lebih dulu menggeluti dunia pers, dunia kesenian. Baik, kita kembali sebentar ke penderitaan orang lain adalah keuntungan bagi kita. Ya. Setuju? Saya kayaknya tidak sependapat di dalam konteks pelaksanaan prinsip kerja jurnalistik. Saya kembali ke persoalan. Kenapa saya menanyakan itu? Kalau yang diberitakan di dalam surat kabar itu, seseorang yang tidak terkenal dan ceritanya tidak terlalu vulgar atau datar-datar aja, oplah nggak laku kan? Ada banyak yang tidak terkenal kita siarkan, Pak. Saya pernah menyiarkan itu bayi umur 29 hari yang menjadi yatim piatu, dan saya mengatakan kemungkinan dia menjadi yatim piatu paling muda di dunia ini. Nggak terkenal. Anda ingat waktu peristiwa Sibolangit ada kapal Garuda jatuh, itu bapak ibunya pergi sama-sama, yang tadinya tidak merencanakan pergi sama-sama, dia baru melahirkan 9 hari, terus jatuh. Dan saya menemukan bayi itu, Pak, bayi termuda menjadi yatim piatu. Pernah. Papa pernah namanya Jen Retno, pengobat alternatif. Ketika saya menyiarkan ke mujarapannya dia mengobati pria-pria yang lemah itu telepon saya hancur, Pak. Lemah syahwat. Lemah syahwat. Itu telepon saya hancur, Pak, putar. Tutup, hang tuh. Saking banyaknya. Sampai berhari-hari. Sampai suatu ketika saya terima telepon dari ibu-ibu. Pak, minta alamatnya. Loh, saya tanya, kok ibu? Ini kan buat pria. Kami yang berkepentingan, Pak, katanya. Jadi ada baiknya. Menguntungkan buat banyak orang. Buat si ibu itu menguntungkan. Iya. Buat majalah Anda juga. Lalu kemudian ketika ada artis yang melakukan keluarga selebritas lah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Bapak jangan lupa itu ada undang-undangnya, Pak. Kalau Anda tahu tidak memberitakan, Anda ikut dalam kejahatan itu. Baik, oke. Saya dapat mengerti apa yang Anda katakan, seperti seorang yang selebritas itu yang kawin, kemudian mempunyai anak dan tidak resmi dan sebagainya, dan hal itu yang menjadi tidak terkenal maksudnya. Terkenal. Tapi ada juga, dan itu penting. Tapi saya baca banyak sekali si artis A, si artis B melakukan bedah plastik. Ya. Mukanya berubah. Ya. Disiarkan. Undang-undang? Anda pengen mengatakan bahwa belum tentu artis itu setuju. Saya mau mengatakan 90% lebih itu artikan persetujuan artis. Kemungkinan artis itu juga membodohi wartawan, Pak. Dia kerjasama dengan orang yang provider urusan bedah plastik. Wartawan itu. Bisa dibodohi? Bisa aja. Dia terharu, waduh begini-begini terharu, digandeng sama si artis, bisa aja. Saya ingin mengatakan, Pak Peter, bahwa memang belum sempurna, jauh dari sempurna pekerjaan teman-teman. Tapi yang pasti tidaklah disengaja, secara khusus sengaja untuk merugikan orang lain. Bahwa mungkin ada kemudian akibat pemberitaannya, itu misleading terjadi, merugikan sumbernya, itu karena kebodohannya, bukan karena dia beretikat buruk. Sama, dan itu fenomena itu terjadi pada banyak pihak. Di media-media mainstream juga, yang digawangi oleh wartawan senior juga bisa kebobolan. Ada Markus palsu, macam-macam kan gitu. Ke depan, check and recheck. Ya. Oplah berapa besar sekarang? Sekitar 100.000, Pak Peter. Tapi kami sudah membackupnya dengan versi digital gitu. Jadi pembacanya kemungkinan melalui iPad itu melalui versi digital mungkin bisa dibesar karena bisa dijangkau oleh seluruh dunia. Keuntungan daripada check and recheck kebanyakan adalah dari Oplah.
daripada distribusi. Oleh karena saya tidak melihat terlalu banyak iklan di situ. Alhamdulillah lumayan. Jadi keuntungannya pada iklan dan juga pada margin Tapi sirkulasinya. 100.000 setiap minggu itu sesuatu yang cukup besar. Iya, tetapi Anda jangan lupa bahwa 100.000 itu juga kosnya tinggi, Pak. Sekarang tren sekarang di surat kabar itu, Pak Peter, makin besar offline-nya, makin besar kosnya. Bukan cost per unitnya akan turun. Enggak, justru kita akan kembali kepada bagaimana surat kabar itu dikelola dengan offline yang terukur, tetapi iklannya yang banyak. Gitu. Kenapa? Pengiklan juga sampai pada batas dia beriklan pada segmen tertentu. Yang mungkin pembacanya di media umumnya offline-nya besar juga tidak sebanyak offline kami gitu. Jadi yang saya maksud misalnya koran A dia punya offline 500.000. Tapi target yang mau dituju cuma 40.000 di situ. Di tempat kami 70.000. Itu cara perhitungan iklannya. Ya. Pembaca, saya melihat bahwa bahkan terus terang aja bagi saya sendiri, kalau saya lihat check and recheck itu begitu saya lihat di pinggir jalan itu menarik, saya harus beli. Ibu-ibu saya lihat istri saya kalau pulang pun tenteng check and recheck. Tapi saya melihat pun supir saya juga baca check and recheck. Jadi buat semua umur, semua kalangan dan pasti aman Bu dibawa ke rumah. Kenapa aman? Doktrin tidak pernah. CR itu sampai hari ini tidak pernah memuat cover itu gambar utuh, apalagi memperlihatkan nilai sensualitas. Karena kami tidak menjual itu. Perolehan cara menyajikannya itu yang harus memiliki nilai sensualitas, bukan pada gambar yang vulgar. Tidak pernah Pak. Satu kali saya pernah umroh dan kemudian ada gambar seorang artis yang berkibas, kebayang sedikit dia punya elemen visual daripada alat sensualnya itu saya minta maaf bahwa saya kebobolan untuk itu. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup bagian ini, yaitu jadi banyak alasan yang Bung Ilham berikan barusan pada saya, tapi ada satu lagi, kita melihat orang beruntung, orang mempunyai kekayaan di dalam profesinya, akhirnya dilihat, wah inilah si lawyer itu yang naik Jaguar, yang naik Rolls Royce, yang naik, untuk apa tuh maksudnya? Orang itu mengatakan. Untuk apa maksudnya sebuah check and recheck itu menyebarkan berita itu? Iya ada dua pertimbangan. Yang pertama, siapa tahu sebenarnya niatnya untuk menggambarkan bagaimana kehidupan lawyer ini yang dia memperoleh dari hasil kerja keras. Jangan didapatkan kemewahannya, tapi bagaimana dia memproses, dia bisa menjadi profesional. Tendensius orang akan melihat, wah ini sombong sekali orang ini, banyak sekali orang ini, wah lawyer ini nih. Ya itu berarti ada salah komunikasi. Yang kita menggambarkan bahwa si lawyer ini memperoleh itu tidak dengan cuma-cuma, tidak dari langit. Sebenarnya seperti itu tujuannya. Atau juga, wah mungkin fee-nya terlalu tinggi nggak? Tetapi memang ada manusia yang eksibisionis ya. Kita jelas sebentar. Ya. Pemirsa, kita akan memasuki bagian terakhir daripada pertemuan kita bersama dengan Ilham Bintang. Tetaplah bersama kita.